Ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kita lihat di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Harapan kami semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan dapat memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam belajar tajwid, sehingga semoga langsung dapat bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita belajar tajwid kemudian juga memahaminya, insya Allah akan segera bisa lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberkahi kesehatan, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa pergi umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 249. Seperti biasa, pada surah Al-Baqarah ayat 249 ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami semoga dengan penjelasan yang pelan-pelan tersebut, Bapak dan Ibu, saudara semuanya semoga dapat bisa dengan mudah memahami ilmu tajwid yang kami sampaikan. Kemudian semoga langsung dapat bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Jadi belajarnya itu kita perlahan-lahan saja. Yang terpenting bisa langsung dipahami begitu. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama atau bagian yang ke-1 daripada surah Al-Baqarah ayat 249 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami
penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, berarti huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Yang pertama di sini falamma, di sini ada huruf mim bertasydid. Ini huruf mim. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti huruf W atau seperti angka 3 yang terbalik ke atas ini. Nah, kita lihat di samping huruf nun bertasydid atau huruf mim yang bertasydid, maka hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu catatan sengaja kami buat supaya lebih memudahkan Bapak dan Ibu semuanya dalam memahami penjelasan ilmu tajwid yang kami sampaikan, supaya nanti tidak keliru saudara dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalnya kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin, makanya supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Cuma nanti kalau ada orang bertanya, ini hukumnya apa, nun bertasydid atau mim bertasydid hukumnya apa? Jawab saja gunnah musyaddadah, jawab saja gunnah musyaddadah. Catatan kecilnya itu tidak perlu dijelaskan, karena itu hanya sarana untuk memahamkan supaya saudara tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid seperti itu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, nah, di sini yang kita temui mim bertasydid. Tapi penjelasannya sama saja dengan nun bertasydid. Kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, ini huruf mim bertasydid, huruf sebelumnya berarti yang di sebelah kanan. Nah, tadi sudah kami jelaskan kalau kami mengatakan huruf sebelumnya berarti yang di sebelah kanan. Ini huruf mim bertasydid. Nah, kita lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau kasroh atau dhammah, nah, berarti huruf mim bertasydidnya ini gunnah musyaddadah nih. Ini huruf mim bertasydid, ini huruf mim, tanda tasydid itu seperti ini. Sebelumnya ini ada tanda baca fathah nih, baris satu ke atas ini, tanda baca fathah atau harokat fathah. Karena ada huruf mim bertasydid, sebelumnya ada tanda baca fathah atau harokat fathah, maka mim bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, maka cara membacanya itu digunnahkan tuh ya didengungkan. Jadi maksudnya gunnah dengan dengungan itu maksudnya itu sama saja. Karena dia digunnahkan atau didengungkan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita panjangkan sebentar. Falamma, di bagian lamnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Falamma, nah, seperti itu. Kemudian ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, ini huruf alif nih, yang ke atas nih, ini huruf alif yang disambung dengan huruf mim. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Tapi di sini yang perlu untuk kita ingat, yang menjadi titik fokus kita, titik perhatian kita bukan hurufnya, tapi tanda bacanya atau harokatnya, supaya kita bisa mengetahui apakah ini huruf dibaca panjang atau tidak, seperti itu. Apakah ini bacaan mad atau tidak, seperti itu. Jadi kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini, karena dia berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang.
Baris satu ke atas ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Ini ada alif. Alif nih, alif. Sebelumnya ada harokat fathah. Nah, huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang dia, karena berposisi tepat sebelum huruf alif. Nah, maka secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah. Sehingga huruf yang memiliki tanda baca fathah itu apabila dia berposisi tepat sebelum huruf alif dibaca panjang. Ini alif. Nah, sebelumnya nih ada tanda baca fathah nih. Nah, karena di sini ada alif, di sini ada tanda baca fathah. Nah, maka yang memiliki tanda baca fathah ini hurufnya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Falamma, begitu, dipanjangkan seperti itu. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Jadi untuk mengenai cara menentukan panjangnya mad, cara menentukan panjangnya gunnah ya, silahkan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Kemudian di sini to dibaca panjang juga. To dibaca panjang. Masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Karena di sini ada alif yang disambung dengan huruf to. Nah, kemudian huruf to ini dia memiliki tanda baca fathah nih, baris satu ke atas tanda baca fathah. Ada alif. Nah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Nah, seperti rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. To juga dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. To, lu juga dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf wawu sukun, huruf wawu atau huruf wawu. Ini huruf wawu, tanda sukun tuh seperti ini, nih tanda sukun. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, ini huruf mati, itu maksudnya itu sama saja. Ada huruf wawu, ada tanda sukun. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Ingat ya, yang menjadi titik perhatian kita adalah tanda bacanya, bukan hurufnya tapi tanda bacanya. Titik fokus perhatian kita itu tanda bacanya. Kalau kita membaca Al-Quran ada huruf waw, ada tanda sukun ya. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini karena dia berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini namanya tanda baca dhammah nih, ini atau harokat dhammah. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini karena dia berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka dia dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu, lihat formasinya tuh yang di kotak nomor 2. Huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah. Nah, sehingga apabila huruf yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun itu kalau dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an ya kita lihat-lihatlah, kita perhatikan begitu. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, nah, sebelumnya ada tanda baca dhammah tuh seperti ini, tanda baca dhammah tuh seperti ini. Kalau ada huruf waw sukun, tanda sukun nih, sebelumnya ada tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Ini lu kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Dalu tubil junu. Di sini ada huruf alif lam, tapi ini huruf alifnya yang ini ya. Ini huruf alifnya disambung dia dengan huruf ba. Ini huruf alif, ini huruf lam nih. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, lam, nah, jajar seperti ini dia. Kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Di sini huruf alif, lam.
Setelahnya di sini adalah huruf jim nih, atau huruf alif lam yang berjumpa dengan huruf jim. Kita lihat huruf jim ini huruf apa. Kita lihat di samping. Huruf jim itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam yang setelahnya ini huruf jim, karena huruf jim ini adalah huruf qamariyah, maka ini dinamakan alif lam qamariyah. Cara membaca huruf lamnya ini dibaca izhar. Jadi huruf lamnya itu dia terbaca dengan jelas, dibaca jelas. Kalau alif lam qamariyah, huruf lamnya itu dia dibaca. Tapi kalau nanti alif lam syamsiyah, huruf lamnya tidak dibaca begitu. Ini huruf lamnya dibaca dia, bil, nah terbaca jelas dia. Makanya alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini izhar qamariyah, ini alif lam qamariyah, nah itu maksudnya itu sama saja. Bil junu, nu dibaca panjang. Sekarang kembali lagi, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Kita perhatikanlah huruf sebelumnya. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini, karena dia berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka dia dibaca panjang. Nah, sehingga nu kita baca panjang. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada tanda baca dhammah. Nah, huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang, sehingga nu dibaca panjang. Bil junu dipanjangkan. Kemudian ko dibaca panjang. Sekarang perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, nah ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf qaf. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, kalau ada huruf alif, sebelumnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, baris satu ke atas nih. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca baris satu ke atas ini, tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, karena dia berposisi tepat sebelum huruf alif. Ini ada huruf alif, sebelumnya ini ada tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Nah, sehingganya ko dibaca panjang. Ko begitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Qala innallah. Kemudian di sini ada huruf non bertasydid. Ini huruf non, tanda tasydid itu seperti ini nih, seperti huruf W atau seperti angka 3 terbalik ke atas nih. Nah, tadi yang ini sudah detail tadi kami jelaskan di atas nih. Nah, seharusnya ini saudara sudah tahu begitu. Hukumnya apa sudah mengerti insyaallah. Kita lihat di samping huruf non bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, untuk catatan kecil yang di bawahnya itu, nah, tadi kan sudah jelas, sudah detail kami jelaskan tadi di atas begitu. Insya Allah saudara sudah paham begitu. Maka ini kita cara membacanya tuh digunnahkan atau didengungkan. Karena dia digunnahkan atau didengungkan, jadi dipanjangkan, ditahan suaranya, kita panjangkan sejenak. Di bagian innya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Innallah, nah, seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Ini lafaz Allah. Mana huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca? Kita carilah ke sebelah kanan. Karena tadi kan di awal sudah kami katakan, kalau huruf sebelumnya itu yang berposisi sebelah kanan. Lafaz Allah, huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca, kita cari ke sebelah kanan. Huruf yang memiliki tanda baca mana? Huruf nun ini. Nah, tapi di sini ingat ya, yang menjadi perhatian kita itu tanda bacanya. Nah, tanda bacanya ini yang menjadi perhatian kita, titik fokus kita, supaya kita bisa menentukan, bisa memahami
apakah lafaz Allah ini dibaca tipis atau dibaca tebal, dibaca tarkik atau dibaca tafkhim, seperti itu. Jadi kalau ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, baris satu ke atas tanda baca fathah. Ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka lafaz Allahnya ini dibaca tebal, dibaca tafkhim. Jadi huruf lam yang ini nih, lam jalalahnya ini dibaca tebal, dibaca tafkhim. Dibaca innallah, begitu. Jangan dibaca innallah, jangan, tapi ditebalkan innallah. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk tanda baca, ada dua bentuk harokat. Yang pertama yang dapat menebalkan lafaz Allah itu adalah tanda baca fathah nih, baris satu ke atas. Yang kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah itu adalah tanda baca dhammah atau harokat dhammah yang bentuknya tuh seperti ini. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran ya kita lihat-lihat nih, kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, nah, bentuknya tuh seperti ini, baris satu ke atas. Atau ada lafaz Allah sebelumnya ada harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Nah maka lafaz Allahnya itu ya lam jalalahnya ini loh, ini dibaca tebal. Nah, dibaca tafkhim. Innallah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Ini huruf alif, ini huruf lam. Setelahnya di sini masih huruf lam lagi nih, atau huruf alif lam yang berjumpa nih dengan huruf lam, begitu. Kita lihat huruf lam yang ini, huruf lam yang ada tanda bacanya ini huruf apa, begitu. Kita lihat di samping. Huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiah. Maka ini alif lam yang berjumpa dengan huruf lam, karena huruf lam yang ini nih termasuk huruf syamsiah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiah. Nah, sehingga huruf lam yang ini dibaca idgham. Makanya di sini huruf lam yang ini nih kan tidak ada tanda bacanya kan, tidak ada tanda bacanya. Jadi cara membacanya itu dia langsung masuk ke huruf yang setelahnya ini yang memiliki tanda baca ini. Jadi dari dari na langsung masuk ke huruf lam yang memiliki tanda baca ini. Innallah, begitu. Innallah, begitu. Kemudian ya makanya alif lam syamsiah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini alif lam syamsiah, ini idgham syamsiah, itu maksudnya sama saja. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Nah, jadi huruf lamnya ini dibaca panjang nih, nih. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini. Maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca fathah itu kan bentuknya dia mereng seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya, seperti ini, mereng seperti ini, baris satu ke atas mereng seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini mengisyaratkan, ini menandakan bahwa huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dia dibaca panjang. Sehingganya ini lafaz Allah kita panjangkan. Innallah, huruf lamnya kita panjangkan. Ini termasuk pada mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk rumus yang kami sampaikan 1 sampai 3 tadi itu, bisa juga ditulis dalam bentuk fathah berdiri seperti ini. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Namun di sini ada tambahan pengetahuan. Kalau nanti saudara membuka Al-Quran di HP atau pergi ke luar negeri atau semoga bisa umroh dan haji ke tanah suci ya, membuka Al-Quran di sana. Kemudian ketika membaca Al-Quran, saudara melihat ada lafaz Allah tapi tidak ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini tidak ada, tanda yang mengisyaratkan lafaz Allah dibaca panjang tidak ada. Akan tetapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Jadi biasanya pada Al-Quran Madinah ya, atau yang biasa disebut Al-Quran Mushaf Madinah,
itu di atas lafaz Allah, di atas lafaz Allahnya itu dia tidak ada fathah berdiri seperti ini, tidak ada tanda yang mengisyaratkan lafaz Allah dibaca panjang, tidak ada. Akan tetapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Nah, silakan saudara cari di internet Al-Quran Madinah. Nah, silakan saudara baca. Pasti di atas lafaz Allahnya tidak ada tanda fathah berdiri atau alif kecil seperti ini, tidak ada. Tapi lafaz Allahnya harus tetap dibaca panjang. Itu tambahan pengetahuan saja. Innallaha mubtalikum binahar. Kemudian di sini ada huruf ba. Huruf ba, kemudian dia sukun. Nih tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau huruf mati. Kita lihat di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf ba. Semua huruf-huruf tersebut kalau dia sukun itu dipantulkan cara bacanya. Mub, mantul seperti itu. Mub. Dan ini termasuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra, karena dia berada di tengah bacaan seperti ini atau di tengah kalimat begitu. Tapi yang mudah untuk kita ingat karena dia berada di tengah bacaan. Jadi ini di tengah bacaan dia. Beda cerita nanti kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf qalqalah, nah, maka baru itu dinamakan dengan qalqalah kubro, qalqalah besar. Tapi kan ini kita tidak berhenti di huruf ba, dia berada di tengah bacaan begitu. Tidak berhenti kita di huruf ba, dia berada di tengah bacaan. Mubtalikum, maka ini dinamakan dengan qalqalah kecil, qalqalah sughra. Begitu, pantul. Mubtalikum. Li dibaca panjang, Sekarang fokus perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun itu seperti ini. Membaca Al-Quran kita berjumpa kita dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ingat, yang menjadi titik fokus kita, titik perhatian kita bukan hurufnya, tapi tanda bacanya, supaya kita bisa mengetahui kalau ini bacaan panjang, kalau ini bacaan mad, seperti itu. Ini ada huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh ini karena dia berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka dia dibaca panjang. Baris 1 ke atas, baris 1 ke bawah ini, mohon maaf, baris 1 ke bawah ini namanya adalah tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Jadi kita kalau membaca Al-Quran ya kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukunnya tuh seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada baris 1 ke atas nih, atau tanda baca kasroh. Nah, huruf yang memiliki tanda baca kasroh ini dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasroh ini, sehingga menyebabkan huruf yang memiliki tanda baca kasroh kalau dia berposisi tepat sebelum huruf ya sukun dibaca panjang. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nah, huruf yang memiliki tanda baca kasroh ini dibaca panjang. Sehingganya li kita baca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Mubtalikum binahar, begitu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf ba atau mim sukun yang berjumpa dengan huruf ba. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di kotak nomor 1, ikhfa syafawi. Yang di kotak nomor 1 ikhfa syafawi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf ba. Huruf mim sukun yang setelahnya adalah huruf ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Jadi kalau membaca Al-Quran kita lihat-lihat, kalau ada huruf mim,
ada tanda sukun. Setelahnya sini huruf ba, ada huruf mim, setelahnya huruf ba, maka hukumnya ikhfa syafawi. Nah, kita dengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kum, di bagian kumnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kita panjangkan sebentar. Mubtalikum binahar. Kita panjangkan. Kum binahar. Begitu. Kemudian di sini kita baca nahar. Jangan dibaca naharin, jangan. Nah, yang pertama. Jadi peraturannya itu ya. Kalau kita berwaqaf, kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita matikan, hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita di huruf ro. Huruf ro tidak dibaca panjang. Kalau kita berhenti tepat di huruf ro, karena huruf ro tidak dibaca panjang, ya hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Sehingga kita baca binahar, begitu. Kemudian huruf ro-nya ini kan dia sukun nih. Nah, karena sukun sebab dia disukunkan. Huruf ro ini sukun sebab disukunkan karena kita berhenti di huruf ro dan huruf ro tidak dibaca panjang. Nah, berarti sukun karena kita sukunkan. Nah, kalau huruf ro sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ingat, yang menjadi perhatian kita adalah tanda bacanya, tanda bacanya. Ada huruf ro sukun. Ini sukun karena disukunkan ya, huruf ro sukun. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Karena ada huruf ro sukun, sebelumnya ada tanda baca fathah, maka huruf ro-nya pun kita baca tebal, kita baca tabkhim, sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ro-nya itu kita tebalkan. Binahar, binahar, binahar. Nah, ditebalkan seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf jim. Ini waqaf jaiz. Jadi kalau kita menemukan waqaf jaiz ini, kita sebagai pembaca itu boleh berwaqaf, boleh berhenti, boleh juga kita wasolkan, kita sambung bacanya, kita lanjutkan, tidak berhenti bacanya. Nah, jadi kalau menemukan tanda waqaf jaiz ini terserah kita, mau berhenti atau berwaqaf silahkan ya. Tidak berhenti nih, mau kita lanjutkan, kita wasolkan, kita sambung bacanya juga silahkan, begitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini, supaya tidak sia-sia, tidak lupa lagi dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasalah konsisten dalam membaca Al-Quran. Jadi dalam sehari semalam itu harus ada waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Apalagi zaman sekarang itu setiap HP kita insya Allah pasti ada Al-Qurannya. Jadi kita bisa membaca Al-Quran dimanapun, sambil baring-baring sudah bisa kita baca ya, sambil bersandar di mana bisa kita baca, begitu. Supaya tidak lupa, supaya lekas bisa tajwidnya, kemudian apa-apa yang kami sampaikan itu diingat ya, huruf-hurufnya dihafal, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.